Oke, sobat komputer, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan review sedikit unboxingnya tentang kopi. Oh, bukan kopi. Tantang ini saya bikin kopi doang, biar enak ya. Nah, reviewnya bukan tentang kopi. Sebentar. Tentang bukan ini. Teman-teman semua bisa lihat ya, ini apa? Jangan buruk sangka sama saya tidak menembak siapa-siapa. Saya cuma hobi nembak cicak. Ini namanya merica. Kalau di sini disebutnya sahang. Jadi belum pernah saya pakai peluru timah, makanya senapannya awet. Tapi bukan ini yang akan kita review ya. Saya mau unboxing. Nih, paketnya baru tiba menjelang maghrib tadi. Masih utuh, hanya ada 4 ini. Dari si cepat. Asli, benar-benar cepat. Karena saya pesan kemarinnya 2 hari langsung tiba. Pesan Jakarta ke Sumatera Selatan. Asli cepat, tapi kalau untuk pengiriman paket dari Palembang justru sampainya bisa 4 hari 5 hari. Karena itu paket jalan-jalan dulu ke Jakarta, ke pusat, didata, pre-ongkir, lalu balik lagi. Wajar. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat fitur pre-ongkir gitu ya, dari Tokopedia atau Bukalapak, itu lihat-lihat kalau masih dalam satu domestik provinsi ya, mending gak usah deh. Lagian satu provinsi juga paling tinggi 21.000 kan pengiriman. Jadi sebaiknya tidak dipilih pre-ongkir. Nah, untuk nyebrang pulau baru deh. Ini 2 hari, terasa cepat ini. Biasanya 2 hari untuk pengiriman pusat kota Palembang ke kabupaten. 2 hari itu udah ongkos yang murah, itu 15.000, 17.000 1 hari sampai. Oke, langsung kita unboxing. Ini adalah paket solder ya. Saya sudah lama penasaran dengan satu alat solder khusus SMD. Ini saya berbagai cara biasanya yang saya buka untuk membuka desolder untuk komponen-komponen SMD. Karena timah-timahnya cukup kuat sebetulnya. Saya penasaran aja dengan alat ini. Saya berpikir sayangnya setelah saya beli ini, saya baru lihat di YouTube bahwa ada yang original sampai 1.500.000 harganya. Ini cuman hampir 300.000 sih harganya. Ada bervariasi sih, ada yang 180 saya lihat. Tapi ya nggak percaya sih. Biasanya kalau untuk merek-merek ini saya lihat harga tertingginya berapa gitu, terus saya cari harga yang agak murah sedikit, sekitar 60.000 itu masih wajar. Tapi kalau udah 100.000 saya khawatirnya itu kelengkapannya kurang, jadi saya tidak memilih itu ya. Ini saya banding-bandingkan dari harganya kemarin, ada yang 350, jadi saya pilih yang 295 kalau nggak salah, 297 saya lupa lah, kurang sedikit 300. Alatnya banyak yang saya beli, tapi yang utama yang saya perlukan tuh ini yang bikin saya penasaran. Nih, teman-teman teknisi juga pasti pernah melihat ya, walaupun mungkin ada yang belum punya, tapi pasti pernah melihat. Jadi saya ini saya coba sharing tentang alat ini. Jadi mana tahu teman yang punya berkeinginan memiliki alat solder ini jadi mendapat suatu informasi sebelum membeli ya. Kalau ternyata review saya mengenai alat ini
nilainya minus, ya teman-teman bisa jadi acuan untuk juga menahan diri untuk membeli ini. Ini mereknya tak ada merek, sebenarnya Tweezer Soldering Iron. Ini Tweezer ini merek atau yang menjelaskan alat ini twin gitu ya, kembar. ZD409. Kalau dari fisiknya ini original. Saya lihat dulu kelengkapannya. Ini kalau dari sini belum pernah dibuka kayaknya. Kalau dibuka itu kan pasti ada di sininya, pasti ada sobek tuh, atau sini juga belum ada rekakan. Ini kayaknya belum dibuka sama sekali. Di sini juga belum ada tanda-tanda. Kalau kita buka begini, walaupun tidak disegel sih, maksudnya kalau dibuka biasanya ada cacatnya lah, ada bekas gitu ya. Coba, nah gitu kan ya, pasti ada bengkok. Ini masih mulus. Kita lihat di luarnya, ini ada beberapa varian dari mata pisaunya, mata soldernya. Ini ada bentuknya begini, 3 mm, 409, 02, 3 mm gitu. Ya, ada beberapa varian lah ya. Yang ini kalau berdasarkan gambar seperti ini, yang lebih lancip, lebih kecil. Tapi saya lihat di YouTube beda, matanya beda, yang kayak gini juga tapi beda. Nggak tahu itu satu merek atau satu tipe ini, tapi di sini tidak ada kejelasannya. Ini yang paling ujungnya ini lah, 2 mm. Dia 2 mm ini untuk ujungnya ini. Menjelaskan, ini ada beberapa tipe model sebelumnya. Yang ini kan ZD409 ya, ZD409 kodenya, tipe high quality. Oke, langsung kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini doang kelengkapannya, tidak ada yang lain. Ada manual. Oke, saya penasaran betul dengan ini. Ini dari beratnya ini lumayan ini. Coba kabelnya ya, berat, yang paling berat jelas. Kalau dibanding kabel sama soldernya ya sedikit beda lah. Mungkin ini sekitar 55% lebih berat dari ini soldernya. Ini kita lihat secara fisik. Watt. 48 watt itu tinggi untuk SMD, sudah cukup, lumayan sebenarnya. Cuman tergantung panasnya itu dominan ke ujung atau dominan ke pangkal atau ke tengah. Kalau dari review gambar saya lihat pernah ada di sini agak kuningan, atau ya ini nggak kuning sih, cuman efek lampu aja sebetulnya. Ini matanya begini. Ya, 2 mm. Cukup kencang ya, cukup kencang. Artinya ini kalau dipakai ya bisa narik, karena cukup kencang. Pernya kuat, padahal letaknya di pertengahan ya. Ini lihat, teman-teman bisa lihat ada baut di bagian itu. Saya pernah beli solder sejenis merek Good ya, GOOT. Nah, itu model-model gini kalau kita beli yang KW itu nanti ininya lumer, kena panas di bagian sini. Tapi kalau yang asli nggak tahu, bagian di sini mungkin kandungan plastiknya campuran yang terbaik, mungkin itu kelihatan ya elemennya. Kalau lihat dari elemennya, ini barang cukup bagus. Kita bisa lihat kalau dengan ikon kontak seperti ini, stiker seperti ini artinya ini barang memerlukan watt yang agak tinggi gitu.
Ini kan elemen pemanasnya lumayan. Alat-alat dengan daya kejut tinggi itu biasanya memang stekernya seperti ini, karena untuk mencegah terjadinya spong. Tahu spong? Bukan spong itu, spong ya, maksudnya antara kena dan tidak kena, itu spong. Jadi kalau kita kontak kita harus benar-benar rapat. Saya punya solder jenis SL936 ya, mungkin teman-teman tahu yang merek Sunshine itu yang ada digitalnya di sini. Itu kalau saya colokan 1 detik saja, 0, 1, 2, 1 detik saja, itu saya diamkan beberapa detik, nanti ujungnya panas itu nggak tahan. 1 detik loh. Tapi setnya itu sudah 300 derajat Celcius dulu saya setel itu. 1 detik aja saya colokan dari dia dingin. Itu kuat, itu bisa melumerkan plastik. Jadi apakah ini sama seperti itu gitu? Coba ya, saya hitung. Saya mau ngetes seperti itu dulu. Sama nggak? Kalau sama berarti kualitasnya bisa dibilang sama juga dengan SL936D ya. Saya lupa karena alatnya ada di toko tempat saya kerja. Ini saya review di rumah ya. Saya coba nih, hitungan ketiga, keempat saya cabut lagi. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 1 detik ya. Oke, saya raba. Waktu itu saya raba sini hangatnya sedikit, masih bisa tahan, tapi pas ke ujungnya itu panas banget. Ini mulai ada panas. Wow, mulai terasa panas. Masih bisa saya genggam. Kita tunggu beberapa saat, apakah panasnya lebih tahan. Ini ada manualnya ya. Ya, power 25 hingga 48 watt. 48 watt. ZT93 Professional. Ada yang versi Rohes. Wah, kualitas nih. Model ZT409. Ini masih clone Rohes. Ini yang bikin elemen ini. Ya, saya kenal tuh perusahaan yang perusahaan pendukung komponen-komponen tertentu untuk vendor-vendor seperti Samsung. Oh, lumayan. Masih bisa tahan. Cukup panas ya kan. Sekarang kita coba. Ini masih bisa tahan sih, cuman kalau saya bandingkan dengan yang punya saya itu kan ada setnya 300 derajat Celcius saya bikin. Itu 1 detik panas ya. Ini nggak ada setnya ya. Nah, lumayan sih untuk 1 detik responnya. Sekarang saya coba langsung nyalakan aja lah. Oke, saya hubungkan ke stop kontak lagi. Saya cari timah dulu. Mana timah saya? 10 detik, berapa detik itu berjalan? 10 detik ya? 10 detik, 16 detik, 17 detik. Tapi untuk tes komponennya, aduh lupa saya lupa untuk tes komponennya ya. Oke, ini detik ke 33. Coba langsung kita jepit gini bisa. Nggak sampai kan? Sampai nih. Baunya mulai terasa. Kelihatan kornya, dia bisa lihat ini ada asapnya tuh. Coba kita pegang yang ini. Ya, panas banget. Ini dengan jari tengah. Wow, lumayan. Ini bisa langsung cair ya. Wow.
yang cair jatuh. Ya, sudah 1 menit ini ya, sudah 1 menit saya nyalakan. Oke, cukup panas. Ini sebetulnya yang 1,2 mm loh ini. Ini timah untuk khusus solder barang seperti pompa air. Ini bukan timah untuk elektronik biasa, mikroelektronik atau seperti pada PCB handphone ya. Ini timah keras, ini timah keras yang biasa dipakai untuk nyolder motor dari mesin cuci. Ini kan harus tebal, encer loh ini. Tuh kan, wah oke banget. Artinya untuk SMD yakin bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya jepit ya, kuat nggak jepitannya? Saya tekan terus. Oke, keras, cukup keras. Karena kalau kita memerlukan untuk melepas salah satu komponen SMD seperti kapasitor atau MOSFET, itu perlu jepitan yang keras juga. Lumayan nyaman. Untuk harga 300.000 ya, lumayan cukup presisi dan tidak ada liau di sini. Ini liau bahasa di Sumatera ya, maksudnya lumer gitu. Sini ini juga tidak terasa begitu panas. Artinya untuk batang ini bisa kokoh tertanam pada plastik ini ya. Plastik ini juga saya perhatikan tebal ya, bagian sini tebal, di bagian casing sini standar 3 mm. Oke. Tidak menyesal saya beli ini. Ini asli saya review tanpa sponsor atau apapun ya. Saya memang penasaran sudah lama karena saya sering ada masalah untuk melepas komponen SMD. Karena saya sering menggunakan kalau tidak blower ya solder biasa. Cuman kadang-kadang solder biasa walaupun panasnya lebih bahkan itu kadang-kadang masih memerlukan 2 solder untuk begitu kan. Jadi tetap diperlukan ini. Kadang-kadang juga saya masih dibantu blower. Nah, tapi pada saat mau mengambil komponen itu kita memerlukan pinset. Kan mending kalau kita menggunakan solder itu akan banyak menghabiskan timah untuk memancing. Ini umpamanya nih ya. Ini ada komponen nih. SMD ini kapasitor, ini kakinya ya. Nah, kita harus menambahkan timah untuk menghubungkan ini ke sini agar timahnya panas berkenaan. Ini kita solder gitu, baru kita pinset. Jadi kita menambah timah. Nah, itu kita buang-buang timah jadinya. Itu bedanya. Nah, kadang-kadang saya masih menggunakan blower. Di sini solder, sini blower juga. Karena panas ini kadang-kadang kurang untuk nyampai ke komponen ini. Kalau sejenis kapasitor oke, tapi dalam menambah timah itu timah ini sering melekat di badannya kapasitor ini. Itu loh. Kalau kita menggunakan blower saja dengan pinset terus blower, untuk beberapa kasus sering juga kadang-kadang masih terjadi kerusakan pada komponen itu. Jadi kalau kita ada teknik untuk mengambil komponen-komponen SMD itu, sebetulnya walaupun kita dengan panas yang cukup atau bahkan berlebih, itu sebetulnya sebaiknya kita lakukan dengan cepat. Jadi kalau kita melakukannya lama, panasnya itu nanti bisa menyerap ke komponen inti, ya itu bisa menyebabkan kerusakan atau lemah pada kualitas komponen tersebut kan. Tapi kalau dengan ini, saya berpikir kalau ini panasnya tidak sesuai ekspektasi saya paling-paling menggunakan ini untuk mengambil komponen itu saja.
Saya jepit komponen itu, saya jepit, lalu saya pancing dengan blower, sudah saya tarik, paling-paling seperti itu. Tapi melihat panasnya ini cukup, wow, sepertinya cocok ini. Saya rekom ini untuk kalian, untuk teman-teman yang mungkin berminat atau punya rencana untuk memiliki alat ini. Saya cukup rekomendasi lah untuk teman-teman ya. Memang di review kita ini kali ini belum saya sempat, karena saya tidak punya bahan untuk mempraktekannya, karena saya posisi sedang di rumah. Lain kali saya akan review tentang beberapa jenis solder yang biasa saya gunakan, sekaligus mereview tentang ini untuk komponen SMD ini. Tapi kalau kita lihat dari timah ini jenis timah yang keras yang saya miliki, 1,2 mm untuk komponen seperti kawat-kawat gulungan yang ada di pompa air. Ini keras loh, keras. Ini saya poles begini aja udah cepat tuh. Berarti untuk SMD itu hanya perlu beberapa detik saja loh, begini tarik langsung. Nah, paling-paling kita perlu set matanya ini supaya lebih pas. Oke, cukup rekomendasi menurut saya ini worth lah. Oke, teman-teman bisa beli ini, tidak menyesal ya. Oke, sampai jumpa di review berikutnya mengenai beberapa solder yang saya miliki. Nanti saya akan review juga tentang ini, saya akan praktekkan.